Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan membahas video yang sudah kalian request juga, yaitu adalah XRP. Pembahasan XRP dan Ripple. Memang sudah cukup lama ya kita ngebahas ini. Kita akan coba bahas apa sih berita-berita terbaru di dalam Ripple gitu ya, dengan sidangnya dengan SEC. Lalu kita lihat lagi apakah ada exchange yang listed XRP lagi gitu ya. Lalu kita juga akan bahas analisa teknikal juga untuk XRP. Jadi ini cukup menarik. Kalau misalnya kalian suka video ini, jangan lupa subscribe dan like videonya juga ya. And thank you kalau misalnya kalian yang sudah subscribe dan like, ya nonton juga thank you gitu ya. And kita akan langsung masuk aja tuh pembahasannya. Kita mungkin masuk dulu nih update keadaan market crypto. Kira-kira bagaimana ya? Untuk Bitcoin, di video kemarin kita sempat bilang nih, market ada sedikit over leverage. Jadi untuk Bitcoin sendiri kita ada bilang ini agak rawan di Bitcoin ya. Kita lihat Bitcoin relatif sideways. Kita nanti lihat perkembangannya bagaimana ya. Tapi kalau kita lihat dari altcoin ini masih cukup signifikan. Kita lihat salah satunya ada crypto.com. Ini memang sempat kita rekomendasikan juga ya di video ini untuk November. Lalu kita di sini ada bahas juga untuk crypto.com. Mungkin dari beberapa teman kalian yang sudah beli, pertanyaan adalah kapan take profit crypto.com. Sebenarnya kalau take profit, kalau misalnya kalian sudah merasa cukup, ya silakan untuk take profit juga ya. Ini sudah cukup tinggi juga, kita sudah naik sekitar 34% ya. Cukup melebihi ekspektasi saya juga sih sebenarnya. Tapi crypto.com sendiri atau CRO ini masih ada event. Sampai kapan? Eventnya itu di 8 November. Jadi kalau kalian masih mau nunggu dengan adanya Kronos mainnet, mungkin masih bisa naik kira-kira ya. Tapi ya tetap jangan terlalu greedy juga gitu ya. Nah, kita kan langsung masuk aja ke dalam beberapa berita terbaru tentang Ripple kali ya. Untuk Ripple yang pertama, Bitstamp rilis XRP trading pairs. Jadi ini adalah salah satu exchange ya, Bitstamp. Awalnya Bitstamp itu sebenarnya sudah halted XRP trading. Artinya apa? Artinya sudah nggak bisa trading di Bitstamp lagi untuk kalian holder XRP. Di tanggal berapa? Di Desember 25, 2020. Tapi ini baru aja di announce di November 3 bahwa sekarang sudah bisa di-listing lagi untuk XRP/USDT pairs gitu. Jadi ini cukup bullish untuk XRP, cukup positif. Selanjutnya kita bahas lagi. Ini ya, Bitstamp has released XRP. Lalu banyak dari XRP holder ini bilang Coinbase your next, kan ini Coinbase juga exchange terbesar gitu ya. Jadi orang-orang tuh sangat melihat kalau Coinbase rilis XRP, ini price XRP bisa naik banget gitu ya. Dan ini memang sudah sempat trending juga untuk Coinbase. Kita lihat di sini Coinbase campaign goes viral on Twitter, dimana untuk rilis XRP. Karena ya mungkin dari sini ya, salah satunya si Bitstamp sendiri udah mulai rilis XRP, mungkin Coinbase bentar lagi bisa rilis. Gitu ya. Salah satu yang cukup positif juga untuk XRP sebenarnya adalah di sini. XRP launching WXRP atau WXRP. Nah, ini apa sih? Ada W di depan. W ini adalah tandanya wrap gitu ya, wrap XRP to launch on Ethereum blockchain in December. Nah, bedanya apa wrap XRP dengan XRP? Nah, kita akan coba bahas di sini. Jadi, wrap XRP ini akan masuk ke dalam blockchainnya Ethereum. Oke. Nah, pada saat wrap XRP masuk ke dalam blockchainnya Ethereum, itu akan membuat para holder XRP ini untuk melakukan transaksi lebih ke arah untuk lebih aktif lagi lah di decentralized finance. Seperti apa? Seperti buat kalian meminjamkan, borrowing atau lending, atau bahkan swapping altcoins gitu ya. Jadi ini menarik sekali. Jadi ini wrap XRP ini masuk ke dalam jaringannya Ethereum. Dan ini kalau kita bahas lagi, wrap XRP would have 1:1 exchange ratio with XRP. Gitu. Jadi satu wrap XRP sama dengan satu XRP lah. Jadi akan lebih aktif lagi untuk seperti ini. Jadi cukup bullish juga. Dan wrap XRP ini juga bisa di-listed juga di beberapa exchange lagi. Misalnya Coinbase nggak mau listed XRP, tapi dia mau listed WXRP atau wrap XRP. Ini juga bisa gitu ya. Dan ya, ini akan menjadi salah satu dampak positif juga sih sebenarnya di Desember ya, kembali lagi Desember. Ini sudah dikonfirm juga sama si David Schwartz, dia adalah CTO dari Ripple-nya sendiri. Oke. Jadi ini akan menjadi XRP within Ethereum wallets, decentralized finance, bahkan smart contract. Oke. Langsung masuk lagi ke berita selanjutnya. Berita selanjutnya itu ada di sini, expert discovery. Jadi sebelum di video lalu kita sempat bahas apakah SEC bakal extend mereka punya expert discovery. Expert discovery itu apa sih? Expert discovery itu di mana ini kan sekarang Ripple sama SEC ini lagi di dalam sidang gitu ya. Jadi mereka akan mendapatkan period of time atau beberapa waktu untuk mendapatkan bahan-bahan yang untuk
present atau untuk yang dipresentasikan, untuk di argue juga di dalam sidang tersebut gitu ya. Jadi ini awalnya deadline-nya itu di bulan November kalau nggak salah ya. Dan sekarang ini sudah dikonfirm bahwa akan di-extend sampai Januari 14, 2022. Jadi kalau untuk kalian holder XRP harus lebih sabar lagi nih kalau misalnya kalian mau menunggu apakah XRP bisa Ripple bisa menang atau enggak gitu ya. Ini kita bisa lihat dari sini. Ripple and XRP holders fail to convince judge. Jadi memang Ripple-nya dari sisi Ripple-nya sendiri dengan holder XRP sendiri pengennya tuh cepet-cepet selesai sidangnya. Tapi SEC ini yang mau lebih di-extend lagi gitu ya. Dan SEC ini sudah judge-nya sendiri sudah confirm bahwa untuk akan ada extension sampai sekitar Januari 14 2022. Jadi kalau misalnya Januari 14 2022 baru selesai expert discovery, mungkin sidangnya bisa selesainya di bulan Maret mungkin ya, di Maret tahun depan kira-kira kayak gitu ya, karena kan pasti masih ada tahap-tahap selanjutnya juga setelah discovery-nya selesai gitu ya. Nah sekarang mungkin kita akan langsung masuk teknikal, tapi mungkin sebelum masuk teknikal ada salah satu aplikasi juga exchange untuk kalian yang baru juga kalau mau masuk crypto gitu ya, untuk investasi ataupun trading ya. Salah satunya adalah Pintu. Saya sangat cukup rekomendasi juga karena ini cukup mudah sekali untuk Pintu sendiri. Dan yang menariknya Pintu juga ada Ripple juga sih sebenarnya. Jadi kalau kalian mau beli Ripple, XRP ini juga cukup oke lah untuk di Pintu. Lalu kita bahas referral code-nya juga. Jadi ini Pintu ini lagi ada program baru, yaitu dengan ajak teman pakai Pintu gitu ya. Ini cukup menarik juga dengan adanya komisi lah istilahnya ya. Jadi kalau misalnya kalian ajak teman, kalian akan mendapatkan komisi juga. Lalu nggak ada batas, kalian mau ajaknya berapa teman pun juga nggak akan ada batas, dan kalian akan tetap mendapatkan komisi juga gitu ya. Lalu bahkan bisa sampai 3 level pertemanan juga gitu. Jadi teman kalian ajak teman, kalian masih tetap bisa mendapatkan komisi juga gitu ya. Jadi ya ini Pintu cukup menarik juga dengan program komisi seperti ini, kira-kira kayak gitu ya. Ini disuruh bagikan referral code, mungkin saya akan bagikan referral code juga ya. Referral code saya itu adalah MICHA938. Ini kalian bisa cek di dalam kolom deskripsi. Kalau misalnya kalian mau download Pintu, silakan download, masukkan referral code saya ya. Thank you kalau kalian sudah masukkan. Kita akan langsung masuk aja ke dalam pembahasan technical analysis gitu ya untuk Ripple atau XRP sendiri. Langsung masuk. Kalau misalnya kita lihat dari sini, ini cukup bullish sekali untuk XRP. Bisa kita perhatikan ya. Ini ada wedge pattern yang besar sekali dari di tahun 2021 sebenarnya kita bisa lihat seperti ini ya. Nah, ini kita bisa perhatikan nih, Ripple ini baru aja atau XRP ini baru aja mau breakout dari wedge pattern. Kita lihat di sini resistennya, ada resistennya lagi ya. Kita zoom coba ke sini. Kalau kita zoom lebih dekat lagi, ini sebenarnya kita sudah breakout sih. Gitu ya, tapi sekarang kita lagi ada turun, which is lumayan bagus juga. Kenapa? Karena ini ada retracement juga lah istilahnya kalau kita turun seperti ini ya. Berarti ini tandanya cukup bullish sebenarnya untuk XRP sendiri. Kalau kita lihat dari seperti ini ya, dengan adanya dia breakout. Kalau kita dari volume sendiri cukup oke lah dari volume sendiri pada saat dia breakout ya. Ini cukup ada kenaikan dari volumenya, jadi cukup oke. Nah sekarang kita masuk aja ke dalam lebih time frame lebih kecilan lagi nih. Kira-kira kalau kalian mau beli XRP di berapa, target XRP di berapa, dan lain-lain. Nah, kalau misalnya kita perhatikan di sini beberapa hal, ini kita bisa perhatikan nih, kalau menurut saya dia ada membuat bisa dibilang seperti rising wedge pattern ya. Ini di time frame 4 jam. Jadi kalau misalnya XRP ini turun, mungkin masih bisa turun sampai ke sekitar berapa nih? Di sini coba ya. Di sini itu di sekitar 1,12 dolar masih bisa ada potensi untuk XRP turun. Bahkan dari kemarin kita sempat bilang nih, Bitcoin mungkin ada potensi dia koreksi juga. Jadi kalau misalnya Bitcoin koreksi, mungkin XRP akan sedikit terdampak juga. Jadi ada beberapa level sebenarnya yang saya mau kasih lihat juga untuk kalian nih ya. Mungkin level pertama itu tadi di sini ya, 1,11 1,12 untuk Ripple. Ini saya kasih ininya ya. Nah, 1,11an. Lalu berikutnya adalah di supportnya dia. Ini pas di level Fibonacci 0,382. Tadi kita belum bahas nih Fibonacci kita ambil dari mana. Fibonacci-nya kita ambil dari swing-nya dia. Swing atasnya dia gitu ya, dari swing high-nya ke swing low-nya gitu ya, dari swing high ke swing low. Ini pas juga kita bisa lihat nih, waktu XRP breakout dia ada gap tertahan lah. Ini ya kayak bisa dibilang dia tertahan di golden ratio, Fibonacci golden ratio-nya dia di 0,618 sekitar 1,2 dolar gitu ya. Jadi tertahan, dia balik lagi, mungkin ada potensi sebenarnya dia masuk lagi nih ya. Kalau sekarang ini persis dia di garis kuning, berarti dia persis di mau breakout nih. Bisa aja sekarang dia naik lagi ataupun dia turun dulu gitu ya. Mungkin menurut saya lebih sabar sedikit. Salah satu target kita ya tadi di 1,11an ya kalau misalnya XRP turun sendiri sedikit. Kira-kira kayak gitu, tapi untuk outlook untuk XRP ke depan masih cukup bullish sebenarnya ya.
Tadi ini juga ada level satu lagi sih, sebenarnya itu di sekitar 0,98, tapi saya kurang confidence juga sih, kalau kurang percaya kalau misalnya dia masih bisa turun ke bawah sini lagi. Tapi kembali lagi, ini mungkin akan menjadi salah satu level lah, bisa kalau kalian lihat SRP ini masih bisa turun lagi. Nah, untuk target sebenarnya kita bisa lihat nih, salah satu targetnya ya, ini kita bisa ambil dari atas ini ya, dari sebelumnya ya. Nah, kita ambil dari sini, ini mungkin saya ganti ke warna putih kali ya. Ini mungkin saya delete dulu. Nah, kalau kita bisa perhatikan di sini cukup menarik sebenarnya. Ini kan kita bisa bilang nih, dia kayak membentuk pattern cup and handle juga kan. Di sini ada period untuk akumulasinya dia gitu ya. Hit resistance line-nya dia gitu ya, hit resistance line. Sekarang agak turun gitu ya. Nah, mungkin dia bisa membuat handle-nya sekarang. Nah, kalau misalnya dia udah bisa buat handle di sini, tanda-tandanya dia mungkin dia mau breakout gitu. Nah, mungkin dia bisa retest, tadi kita bilang di harga sekarang sebenarnya cukup oke. Lalu kita bisa lihat juga di sekitar 1,11 juga gitu ya untuk retestmentnya dia, kira-kira untuk cup and handle pattern ini. Untuk targetnya sendiri kita bisa ambil sebenarnya ya, mungkin dari atas ini kita ambil. Ini saya nggak ambil sampai bawah ya, karena ini kurang begitu valid kalau menurut saya. Kalau misalnya kita ambil dari bawah, mungkin kita ambil sampai sini aja nih, pada saat dia di bawah sini kira-kira. Nah, ini mungkin akan menjadi target kita. Nah, kalau misalnya targetnya untuk cup and handle, kita lihat pada saat dia breakout gitu ya. Breakout, mungkin dia akan dari sini membentuk handle-nya. Nah, mungkin habis itu dia bisa breakout. Nah, coba kita lihat pada saat dia breakout ya. Breakout, seperti ini. Nah, mungkin dia bisa breakout. Nah, ini pas juga nih. Pas sampai ke high dia sebelumnya, di sekitar 1,41. Jadi ini cukup oke juga. Ini menjadi target selanjutnya. Kapan? Mungkin ya beberapa minggu ke depan mungkin masih bisa sih SRP untuk sampai sekitar 1,41 dolar. Oke, ini untuk SRP. Bahkan kita lihat dari sini ya, dia kena 1,41. Bahkan ini bisa kita bilang juga nih, dia bisa bikin kayak gini lagi nih, cup and handle yang lebih besar. Di sini mungkin dia retest ke bawah lagi, ke sini bikin handle-nya lagi, lalu dia breakout lagi gitu ya. Ini ya bisa aja seperti itu ya. Ini mungkin kita bisa coba kita tarik lagi garis kira-kira ya. Targetnya ke berapa sih? Dari sini ke bawah. Coba kita kira-kira target ke depan untuk SRP. Nah, ini pas di 1,97. 1,97 itu di berapa ya? 1,97 ini adalah all time high-nya SRP di tahun ini gitu ya. Di 14 April. Jadi cukup menarik lah kalau misalnya dengan model seperti ini atau pattern seperti ini ya dari SRP. Jadi ya cukup masih oke untuk SRP. Kita sudah bahas level dan targetnya juga. Mungkin untuk yang IDR beberapa sedikit kita bahas juga untuk kalian yang pakai rupiah ya. Untuk rupiah hampir sama juga sih sebenarnya. Kita lihat dari sini time frame daily ya. Dia ada breakout kan. Nah, dia ada breakout dari pattern yang besar ini. Lalu dia turun ke bawah. Ini lagi retest kan. Ada level-levelnya. Level yang pertama kita bilang persis di garis warna kuning ini. Berarti di harga sekarang 16.500. Ataupun kalau kalian menunggu mungkin bisa sampai ke sekitar sini lah, sekitar 16.100. Ataupun di sini juga 15.100. Karena kita lihat di sini ya. Di sini tuh cukup valid juga. Lihat di sini. Ini ada supportnya ya. Lihat kan? Ini ada support cukup kuat di 15.100. Kita sempat bilang tadi di bawah di sini juga ada potensi, tapi ya kurang percaya ini juga ya. Kalau misalnya dia bisa turun ke bawah lagi, ini under 1 dolar soalnya ya. Jadi mungkin dia bisa sampai sini. Mungkin bikin cup and handle kayak gini ya. Cup and handle, breakout, naik ke atas ini. Berarti target kita kalau nggak salah tadi di sini. Berarti ini di berapa? Ini di sekitar 20.000 target pertama kita ya. Untuk kalian swing trade ini bukan buat scalping kira-kira ya. Lalu kedua, tadi kita target di previous all time high-nya dia. Berarti di sekitar 28.000 lah untuk SRP selanjutnya ya. Gitu ya. Ini yang hampir sama dengan yang USDT. Kira-kira target selanjutnya. Bahkan kita bisa lihat nih dari swing high ke swing low-nya. Ini adalah beberapa target juga untuk di sekitar level Fibonacci 1,618 dan 1,414. Di sekitar 25.000 dan 23.000-an. Oke, kira-kira kayak gitu aja sih untuk video SRP. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa di subscribe ya channelnya, dan di like juga videonya. Jangan lupa share ke teman-teman kalian juga. Kira-kira gitu aja videonya kalau kalian suka. And see you in the next video. Bye-bye.